Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ketemu lagi dan ada pada mata kuliah Hukum Adat. Dalam proses pembelajaran ini ada saya, Asnat J. Luturmas. Saya dan juga akan diajarkan oleh salah satu dosen teoretik dan juga praktisi, yaitu Bapak Firel Sahetapi SHMH. Tapi untuk pertemuan kita kali ini akan diberikan oleh saya. Selamat siang adik-adik. Pada mata kuliah ini akan dibahas tentang konsep hukum adat, sumber-sumber hukum adat, kedudukan hukum adat di Indonesia, pemerintahan adat, peradilan adat dalam sistem peradilan hukum Indonesia, pemerintah dan kelembagaan adat, hukum pertanahan adat, dan eksistensi hukum adat di wilayah laut. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan. Yang diharapkan itu yang pertama, mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang berikut, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang berikut juga, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan untuk menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum secara umum. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis bidang khusus dalam bidang ilmu hukum secara mendalam. Selain itu pula, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah. Selain itu juga, diharapkan ada keterampilan umum, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa juga diharapkan dokumentasikan penyimpanan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan pencegahan plagiasi. Untuk keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu merancang peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya di wilayah kepulauan. Selain itu juga, untuk kompetensi terkait dengan keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang perdata, pidana, tindak pidana politik atau sengketa pemilu, dan tata usaha negara. Untuk mata kuliah hukum adat, ada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep hukum adat, sumber-sumber hukum adat, kedudukan hukum adat di Indonesia, pemerintahan adat, peradilan adat dalam sistem peradilan hukum Indonesia, pemerintah dan kelembagaan adat, hukum pemerintahan adat, dan eksistensi hukum adat di wilayah laut. Untuk mata kuliah hukum adat, kita akan ada pada 8 pokok bahasan yang dibagi di dalam 12 kali pertemuan, dan ada ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, dan pada pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Pokok-pokok bahasan ini diantaranya yang pertama ada konsep hukum adat, yang kedua ada sumber-sumber hukum adat, yang ketiga ada kedudukan hukum adat di Indonesia, yang keempat ada pemerintahan adat, dan yang kelima ada pemerintahan adat dalam sistem peradilan hukum Indonesia, yang keenam ada pemerintah dan kelembagaan adat, yang ketujuh ada hukum pemerintahan adat, dan yang kedelapan ada eksistensi hukum adat di wilayah laut. Media pembelajaran yang kita gunakan adalah menggunakan media daring, juga menggunakan Google Classroom. Jadi materi kita ini bisa diakses di Google Classroom, sehingga adik-adik sekalian bisa juga mengakses materinya nanti untuk melihat kalau seandainya ada yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini. Materi kita ini juga akan direkord karena pembelajaran kita menggunakan Zoom, dan juga ada pertemuan yang akan dirangkul dengan menggunakan WhatsApp group. Ada referensi yang akan kita gunakan, ada sekitar 14 referensi, nanti akan saya kirimkan pada Google Classroom, yaitu kontrak kuliah untuk pembelajaran kita ini.
Untuk mata kuliah kita ini dengan bobot 2 SKS. Pada pertemuan kita sebelumnya dengan subcapaian pembelajaran yaitu mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan hukum adat di Indonesia. Dan untuk pertemuan kita kali ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pemerintahan adat dengan sub-sub pokok bahasan. Untuk metode dan pengalaman pembelajaran pada mata kuliah ini, pada pertemuan kita kali ini, yaitu dalam bentuk responsif. Nah, karena kita daring dengan kriteria penilaian yaitu self-directed learning, sehingga adik-adik untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan melakukan interaksi dan interaksi dari adik-adik akan menjadi bagian penilaian yang akan saya ambil pada tatap muka kita kali ini. Pertemuan kita kali ini ada indikator atau kriteria yang akan dicapai untuk adik-adik bisa memahami, yaitu terkait dengan ketetapan menjelaskan pemerintahan adat. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada pertemuan kita akan mendahului dengan melaksanakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih. Ya, adik-adik sekalian, saat ini kita akan memulai proses perkuliahan kita. Ibu izin untuk mengirimkan lampiran awal materi terlebih dahulu. Apakah adik-adik bisa melihat materinya dengan baik? Ibu bisa. Ibu minta kesediaan dari Aceh untuk memimpin kita pada doa bersama di saat ini. Silahkan Aceh. Kami agar apa yang diberikan kami bisa mengerti dan bisa pahami untuk masa depan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Aceh. Adik-adik sekalian, proses perkuliahan kita saat ini ada pada pokok bahasan tentang pemerintahan adat. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat pokok bahasan kita sebelumnya? Kedudukan hukum adat di Indonesia, Ibu. Oke, terima kasih. Pokok bahasan kita sebelumnya terkait dengan kedudukan hukum adat di Indonesia. Nah, jika berbicara mengenai kedudukan hukum adat di Indonesia, maka kita sudah belajar juga di dalamnya tentang pokok bahasan hukum adat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta pasang surut hukum adat di Indonesia. Saat ini kita akan mempelajari tentang pemerintahan adat. Oleh karena itu, adik-adik jangan lupa terhadap materi kita sebelumnya tentang kedudukan hukum adat di Indonesia adalah penjabaran langsung yang saat ini kita akan mempelajari secara lebih spesifik lagi tentang pemerintahan adat. Oleh karena itu, pokok bahasan kita di saat ini tentang pemerintahan adat dengan 3 subpokok bahasan, yaitu subpokok bahasan yang pertama tentang konsep pemerintahan adat, dan yang kedua adalah pemerintahan adat berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga adalah pendekatan pemerintahan adat berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Adik-adik, sepintas Ibu sampaikan terlebih dahulu bahwa materi pemerintahan adat ini adalah materi untuk menggambarkan konteks pikir adik-adik ke depan tentang mata kuliah hukum adat, di mana kita harus mendudukan terlebih dahulu ketika kita sudah memahami bahwa konsep kedudukan hukum adat di dalam proses pemberlakuan sistem hukum yang berlaku di negara kita, kemudian kita harus memilah antara kebutuhan yang ada di dalam sistem hukum dengan pemberlakuan konsep pemerintahan adat, yang kemudian lagi kita akan mengerucutkan pola pikir kita bahwa dari mana sih sebenarnya konsep pemerintahan itu juga berasal, apakah memang konsep pemerintahan adat ini dijalankan mengikuti keinginan masyarakat adat saja, ataukah ada jaminan di dalam konstitusi negara kita, ataukah pada dasarnya pemerintahan adat ini memang sudah ada dan kemudian diakomodir. Nah, kita kemudian juga akan mempelajari bahwa sebelumnya telah ada dan kita telah mempelajari kedudukan hukum adat dari masa ke masa di sepanjang proses sejarah. Akan tetapi,
pendekatan apa yang kita gunakan untuk mengetahui tentang pemerintahan adat ini berdasarkan peraturan daerah yang atau dalam hal ini adik-adik boleh lihat banyak konflik yang timbul terkait dengan pemerintahan adat. Misalnya ada masalah tentang pemilihan kepala desa, ada masalah tentang peraturan negeri, ada masalah tentang pemilihan perangkat di dalam negeri, ada masalah tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan status kedudukan, sebutan, istilah dari raja, apakah betul negeri ini adalah negeri atau desa atau negeri adat, apakah demikian ataukah tidak. Nah, hal-hal seperti ini bukan saja ditemukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini bukan hanya di 1 atau 2 provinsi, tetapi kita boleh lihat secara khusus juga terjadi seperti di Maluku. Kita boleh lihat contoh seperti beberapa persoalan tanah yang terjadi di Maluku Tenggara. Begitupun juga akhir-akhir ini beberapa kasus yang kemudian terjadi pada Maluku Barat Daya. Ada juga yang terjadi dengan persoalan HPH yang menyinggung sampai ke persoalan negeri-negeri adat di KKT atau dulu biasanya disebut dengan Maluku Tenggara Barat. Nah, ada juga persoalan tanah yang kemudian menyerempet sampai ke Maluku Tengah. Ada juga persoalan pengolahan hasil yang terdapat pada sebagian wilayah negeri-negeri di seram bagian barat maupun seram bagian timur. Nah, untuk mendudukan proses-proses seperti ini atau persoalan-persoalan yang diakomodir di dalam keterkaitan dengan pemerintahan adat, kita perlu memahami pentingnya tentang konsep pemerintahan adat dan juga tentang pemerintahan adat berdasarkan pasal 18 dan juga terkait dengan pendekatan pemerintahan adat berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Apakah saat ini, baik dari wilayah kota, kabupaten, provinsi sudah mengakomodir kebutuhan itu ataukah belum? Ataukah tidak perlu lagi diakomodir tetapi dilaksanakan saja? Ketika kita bicara tentang konsep pemerintahan adat, maka kita pasti harus mengetahui tentang apa itu persekutuan hukum, apa itu persekutuan masyarakat hukum adat, apa itu struktur persekutuan yang ada di dalamnya, serta kepengurusan di dalam pemerintahan adat. Nah, yang berikut yang patut dijaga dan dilestarikan oleh generasi dalam mempelajari konsep pemerintahan adat dan menemukan benang merah di antara konsep pemerintahan adat yang menjadi jati diri sebenarnya atau sesuai dengan keaslian dan sepanjang masih hidup dan diberlakukan secara turun-temurun. Untuk mengetahui tentang konsep pemerintahan adat, maka kita juga harus mempelajari tentang apakah yang dimaksudkan dengan persekutuan hukum atau Rechtsgemeinschaft. Nah, ketika berbicara tentang persekutuan hukum, maka ada seorang ahli, R. Supomo, yang kemudian mengemukakan kembali tentang pendapat dari Van Vollenhoven yang menjelaskan bahwa hukum maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bila mana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang yang dikuasai oleh hukum itu sehari-hari. Herlin, tolong jelaskan apakah sama apa yang dimaksudkan dengan masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat. Silahkan. Ibu, menurut saya masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat itu dia berbeda, Ibu. Kalau masyarakat hukum itu berarti masyarakat yang dia terikat dengan aturan-aturan hukum yang sudah dibekukan, Ibu. Sementara kalau misalnya masyarakat hukum adat berarti dia memiliki keistimewaan, Ibu. Dia punya sisi aturan itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah timbul sejak lama, Ibu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Ibu. Oke, itu dari Herlin. Silahkan yang lain yang hendak menyampaikan pendapatnya. Baik Ibu, menurut saya masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat itu berbeda Ibu. Kalau dilihat masyarakat hukum yaitu masyarakat yang
berada pada aturan yang dimana yaitu secara tertulis Ibu. Menurut saya masyarakat hukum dan persekutuan hukum itu bisa dibilang sama Ibu. Alasannya karena masyarakat hukum atau persekutuan hukum ini merupakan, yang saya lihat ini merupakan sebuah kelompok atau komunitas Ibu, yang bisa disebut itu adalah masyarakat hukum itu sendiri, yang artinya anggota komunitas itu Ibu itu saling terikat sebagai satu kesatuan yang memang Ibu itu terikat dengan hukum itu sendiri Ibu, kalau menurut saya Ibu. Oke, terima kasih. Masyarakat hukum dan persekutuan hukum itu berbeda Ibu, karena kan kalau berbicara persekutuan hukum itu berarti perkumpulan hukum yang dimana berada dalam suatu perkumpulan, sedangkan masyarakat hukum yaitu kumpulan masyarakat yang luas yang dimana tunduk terhadap hukum. Demikian Ibu. Oke. Terima kasih Juan. Terima kasih adik-adik. Pokok bahasan kita yang kedua yaitu tentang pemerintahan adat berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Adik-adik, jika melihat terhadap pemerintahan adat berdasarkan pasal 18, maka sesuai dengan isi dari pasal 18 yaitu yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota yang tiap-tiap provinsinya itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, sehingga konteks dari sistem pemerintahan adat sebagaimana termuat di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah konsep di mana pengakuan terhadap kehadiran pemerintahan adat. Ini konsep awal. Sehingga dari sinilah Ibu kemudian membuat suatu rangkuman khusus terkait dengan memunculkan makna yang termuat di dalam pasal 18 tersebut, yaitu yang pertama, mengandung di dalam negara terhadap daerah-daerah, terdapat daerah-daerah dan wilayahnya yang diatur menurut undang-undang. Maksudnya begini, adik-adik boleh lihat kenapa sampai ada undang-undang tentang pemerintahan daerah, kemudian ada pemilihan gubernur, ada pemilihan wali kota, ada pemilihan bupati, ada pemilihan kepala desa. Semua ini diatur sesuai dengan domain wilayahnya masing-masing di dalam undang-undangnya tersendiri. Salah satunya tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa. Berkaitan dengan urusan pemerintahan dan berkaitan dengan bahasa otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sisi konstitusionalnya sebenarnya ada sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan yang harus diisi. Akan tetapi berdasarkan pasal 18B ada pedoman utama terhadap perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Nah, ini yang Ibu garis merah adalah pengakuannya. Dan sepanjang masih hidup, sehingga dari saat ini pemerintahan adat yang kemudian berangsur-angsur memulihkan keberadaannya. Kalau menurut Ibu, Ibu menggunakan istilah berangsur-angsur memulihkan keberadaannya. Sebab ada yang menggunakan istilah kembali. Jika kembali berarti pernah hilang. Tetapi kalau menurut Ibu bukan kembali, tetapi berangsur-angsur memulihkan keberadaannya. Karena dari waktu ke waktu, dari masa ke masa telah mengalami beberapa perubahan. Sehingga bukannya hilang, tetapi kembali, bukan karena kembali, tetapi sudah mengalami perubahan dan kembali menunjukkan citranya. Kita kasih aplaus dulu buat rekan-rekan yang sudah memberi jawaban ya. Terima kasih. 3 sistem hukum, hukum positif, hukum Islam, dan juga hukum adat. Pemerintahan adat
Yang pertama, ada struktur pemerintahan berdasarkan genealogis, yang kedua berdasarkan teritorial, yang ketiga menurut agama, yang keempat ada persekutuan lain di luar persekutuan yang sudah ada. Nah, adik-adik setelah itu mengapa sampai di dalam pemerintahan, konsep pemerintahan adat ini harus ada pengaturan tentang peraturan daerah, karena peraturan daerah ini menjadi payung hukum yang sudah dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa beberapa hal di dalamnya harus dijalankan berdasarkan undang-undang. Makanya harus ada undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang pemerintahan desa. Di dalam tentang pemerintahan desa, berdasarkan struktur jenis hierarkis peraturan perundang-undangan, salah satunya itu ada peraturan daerah, contoh daerah kabupaten dan kota dan juga provinsi. Lalu di dalam peraturan daerah kabupaten, kota, provinsi harus ada peraturan negeri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita di Selaku Anakmu, menyerahkan doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Jimmy, luar biasa adik-adik sekalian, terima kasih banyak. Sampai ketemu pada pertemuan kita selanjutnya, tetapi pertemuan berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Fir. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk perjumpaan kita di saat ini. Demikian video terkait dengan presentasi pembelajaran mata kuliah hukum adat. Semoga materi ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa dan salam hormat saya kepada para pemeriksa sekalian.